Halo teman-teman. Argentina dikenal sebagai negara yang berhasil bertransisi dari kaya menjadi miskin. Pada awal abad ke-20, Argentina adalah negara maju terkemuka di Amerika Selatan dan diperkirakan akan menjadi kekuatan besar sebelum India atau Cina disebutkan. Wilayah Amerika Selatan ini menjadi tujuan para migran dari Spanyol, Italia, dan Jerman. Di penghujung abad ke-19, setelah merdeka dari Spanyol, Argentina menjadi makmur dan makmur. Zaman keemasan negara itu berlangsung hingga Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1914, sistem perdagangan terganggu, menyebabkan Argentina kehilangan semua motivasi pembangunan, kemudian bergantung pada perekonomian negara-negara kapitalis besar. Sejak itu, Argentina sering dilanda kudeta, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Banyak kebijakan buruk telah menyebabkan negara gagal bayar utangnya sebanyak 9 kali, yang terakhir terjadi hanya pada tahun 2020. Krisis ekonomi, krisis politik menyebabkan mata uang Posko dan Argentina merosot dengan cepat, dan pasar kesulitan. Sejauh ini, inflasi pada November 2021 telah mencapai 92,4%, menurut Bank Sentral Argentina. Inflasi di negara ini pasti akan melebihi ambang batas 100%, sedangkan suku bunga sudah mencapai 75%, level yang mengerikan. Menurut Reuters, harga di Argentina meningkat 85,3% dalam 11 bulan pertama tahun ini. Dan rakyat Argentina berjuang melawan kemiskinan pada tingkat yang tinggi hampir 40%. Satu-satunya penghiburan terakhir bagi rakyat Argentina adalah kemenangan atas Prancis di Piala Dunia Qatar 2022. Ini dianggap sebagai balas dendam ketika Argentina benar-benar ditusuk dari belakang oleh Prancis selama kampanye Angkatan Laut Kerajaan untuk merebut kembali Pulau Falkland. Salah satu kejutan terbesar dalam sejarah negara Amerika Selatan ini. Perang Kepulauan Falkland adalah perang 10 minggu antara Britania Raya dan Argentina. Di sejumlah pulau di Atlantik Selatan yang saat itu berada di bawah kendali Inggris, dengan fokus di Kepulauan Falkland. Kepulauan Falkland saat ini merupakan wilayah otonom Inggris yang terletak di selatan Samudra Atlantik, sekitar 460 km dari pantai Amerika Selatan, Argentina. Luas wilayah Nusantara lebih dari 12.000 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 2.379 jiwa. Sejarah Kepulauan Falkland cukup rumit dan menjadi penyebab perselisihan hingga saat ini. Penjelajah Inggris menemukan pulau itu pada tahun 1592, dan baru pada tahun 1690 pulau itu dinamai menurut nama Laksamana Inggris pertama yang menginjakkan kaki di sini. Namun, Argentina kemudian juga mengklaim kepulauan yang kaya, indah, dan berdekatan itu. Pada tahun 1982, junta militer naik tahta di Argentina melancarkan perang dengan Inggris untuk mengambil alih Kepulauan Falkland. Pada bulan April 1982, pasukan Argentina menginvasi Kepulauan Falkland dalam upaya untuk membangun kembali kedaulatan Falkland. Kepulauan yang telah lama ditegaskan Argentina adalah wilayah Argentina, dan oleh karena itu, pemerintah Argentina menggambarkan tindakan militer ini sebagai reklamasi teritorial. Pemerintah Inggris tentu saja membantahnya dan menyebutnya sebagai invasi ke wilayah Inggris. Namun, kedua negara tidak menyatakan perang penuh, dan permusuhan sebagian besar terbatas pada pulau-pulau di wilayah yang disengketakan di Atlantik Selatan. Pada bulan April, ketika pasukan Argentina mendarat di pulau itu. Menyadari perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, para komandan Inggris di sini tidak memerintahkan perlawanan dan menyerah. Sebanyak 107 orang telah ditawan, namun tentu pemerintah Inggris tidak akan tinggal diam. Kemudian Perdana Menteri Inggris Thatcher memutuskan untuk berperang, dan mengumpulkan pasukan khusus dengan puluhan ribu tentara dan ratusan kapal perang. Termasuk pasukan kapal selam nuklir dari Inggris yang ditarik ke Atlantik Selatan untuk merebut kembali wilayah. Lebih dari 2 bulan setelah banyak pertempuran berdarah pecah dengan ribuan korban jiwa. Perang berakhir ketika Argentina mengumumkan penyerahannya pada 14 Juni 1982, dan Kepulauan Falkland kembali ke kendali Inggris. Meski begitu, Argentina terus mengklaim kedaulatan. Pasca perang, hubungan kedua negara masih sangat tegang hingga saat ini masih menjadi konflik terbesar antara Argentina dan Inggris. Selain dua pihak yang terlibat langsung dalam perang, Inggris dan Argentina, Prancis merupakan negara yang memiliki peran menentukan dalam perang tersebut. Sebelum perang pecah, Prancis menjual 5 rudal anti kapal Exocet kepada Argentina, tetapi hal ini tidak diketahui sampai perang pecah. Pada Mei 1982, Angkatan Laut Inggris benar-benar terkejut ketika kapal perang mereka diserang oleh rudal Exocet Argentina. Rudal anti kapal Exocet dalam bahasa Prancis berarti ikan terbang. Dengan banyak varian diluncurkan dari pesawat, kapal, atau di darat. Exocet lahir pada tahun 1960-an, tetapi baru pada tahun 1982 ia menjadi terkenal di dunia pada pertempuran Falkland. Selama perang ini, pesawat Argentina meluncurkan Exocet yang menabrak kapal perusak berat HMS Sheffield pada 4 Mei 1982, menyebabkan kebakaran dan tenggelam 6 hari kemudian. Pada tanggal 25 Mei 1982, Angkatan Udara Argentina menembakkan 2 Exocet ke kapal angkut SS Atlantic John Ferro, merusak kapal dengan parah.
5 hari kemudian, SS Atlantic Convero benar-benar tenggelam. Pada 12 Juni 1982, Argentina meluncurkan Exocet lain dari daratan, menghantam kapal perusak HMS Glamogan, menyebabkan kerusakan parah pada kapal. HMS Glamogan telah dihapus dari pertempuran dan membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk diperbaiki. Ini adalah kerugian terbesar pasukan Inggris dalam perang, tidak hanya dalam hal senjata tetapi juga dalam hal orang ketika banyak pelaut Inggris harus mati. Pada saat yang sama, hal itu mempengaruhi operasi lapangan tentara Inggris saat itu. Namun karena jumlah Exocet yang terbatas, Argentina membutuhkan Prancis untuk tetap menjual rudal jenis ini. Alhasil, ketika perang pecah, Prancis memutuskan untuk membantu Inggris dengan mengeluarkan proklamasi pelarangan penjualan senjata ke Argentina. Selain itu, Prancis juga mengizinkan armada Inggris menggunakan fasilitas militer Prancis di Afrika untuk melancarkan serangan di kawasan Atlantik Selatan. Selain itu memberi tentara Inggris informasi terperinci tentang pesawat dan senjata yang telah dijual Prancis kepada pemerintah Argentina. Paris juga berupaya bekerja sama dengan London agar Argentina tidak dapat membeli lebih banyak rudal Exocet di pasar senjata dunia. Semua dukungan Prancis ini sangat menentukan bagi Inggris. Membantu Inggris dengan cepat menghabisi pasukan Argentina, dan memaksa Argentina menyatakan penyerahannya untuk mengakhiri perang. Dalam memoarnya, Menteri Pertahanan Inggris saat itu John Nott menjelaskan, Prancis adalah sekutu terbesar dalam perang untuk Kepulauan Falkland. Sejak itu, bagi orang Argentina, Prancis secara alami menjadi musuh nomor 2 setelah Inggris Raya. Hingga saat ini, perselisihan tersebut terus berlanjut, apalagi Argentina pernah menggugat Inggris ke PBB. Terima kasih telah menonton seluruh video. Halo dan sampai jumpa lagi.